sholli ala Muhammadin. Itu rekam terus tuh. Udah berarti. Al-Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim baraka wal karama qadir waliyullah ta'ala Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihi hadzal kitab rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Amal amalu ayatuluhu faqala aktsaru ulama'ina rahimahumullah innahu iradatul hayati lil waqtil mutarahi ayal mutasai wal muntadhari bil hukmi. Amal amalu adapun yang dinamakan dengan tulul amal, kemarin kibir, takabur, mengakibatkan 4 penyakit, diantaranya terhalang dari kebenaran, diantaranya menyebabkan hati yang mati, diantaranya bisa mengirimkan siksa dari Allah, diberikan kehinaan di alam dunia dan sebagainya. Penyakit hati selanjutnya tulul amal, tulul, tawil, panjang, amal, ngangen-ngangen, bayangan. Jadi terlalu banyak bayang, terlalu banyak angan-angan di masa yang akan datang. Faqala aktsaru ulama'ina rahimahumullah, maka telah berkata aktsaru ulama'ina, ulama kita yang terbanyak di antara alim ulama, banyak yang ngomong innahu iradatul hayati lil waqtil mutarahi, yang dinamakan dengan tulul amal adalah iradatul hayat, pengen hidup, lil waqtil mutarahi, dengan waktu yang sangat panjang, al mutasai, yang luas, al muntadhori, yang ditangguhkan, pokoknya pengen panjang umur, pengen umurnya panjang, bil hukmi, dengan memastikan. Jadi belum apa-apa udah yakin duluan umurnya panjang. Kalau ngarepin umur panjang ya bagus, tapi kalau belum apa-apa udah mastiin umurnya panjang, nah ini yang bakal jadi masalah. Wa qisarul amali wa tarkul hukmi bihi. Sebaliknya, lawan daripada tulul amal adalah qisarul amal. Kalau qisarul amal sebaliknya, tarkul hukmi bihi ayatil amal bi antu qayyidahu bil istisna bi masyiatillah. Lawan dari tulul amal ya sama, pengen umurnya panjang, tapi tidak bil hukmi, tidak memastikan, melainkan dikait dengan kalimat insya Allah kalau ada umur panjang tuh. Tapi kalau ya ntar dah, kalau umur gua udah segitu, nah itu tulul amal itu. Ntar dah kalau umur udah 60 baru dah tobat, itu tulul amal. Tapi kalau kita ngomongnya nanti insya Allah ketika umur saya sampai di usia sekian, ya kita berharap umur kita panjang. Ya kan kagak boleh kita ngarep-ngarep mati mah. Emang si wali kan gitu. Kita mah kelasnya kelas orang bersyariat, tetap ngarepin umur panjang, tapi jangan dipastiin, jangan pede. Jangan seolah-olah ya kita udah yakin pisan umur kita panjang. Nggak boleh. Tapi boleh kita berharap umur panjang bil istisna di masyiatillah, dengan kalimat jika Allah menghendak, atas kehendak Allah. Karena panjang pendeknya umur tetap itu urusan
wa ilmihi ta'ala fi dzikri bi antakula insyaallah. Di dalam zikir kita, ingatan kita kudu ingat umur panjang juga kalau Allah menghendak. Insya Allah, jika Allah menghendaki, autakula in alimallah an uisa wa nahwa dzalik, sepengetahuan Allah dan sebagainya. Nah itu namanya qisorul amal, boleh. Kalau tulul amal nggak boleh. Terlalu pede tulul amal itu sampai melupakan Allah. Au tuqayyidahu bisarti solahi fil iradah faidan ay fahina id arabta ma qalahu haulail a'lam fil amali i'lam annaka indaka ta'ayataka bi anni aisu ba'da nafsin bi fathil fa'i rihun yadkhulu wa yakhruju min famin wa anfin al hayy zira'atin halatanafus wa jam'u anfasun kama fi muhitil muhit. Nah, berarti in zakarta hayataka, jika engkau mengingat kehidupanmu bi anni, engkau mengucapkan, engkau menyebutkan anni aisu ba'da nafsin, aku akan hidup setelahnya napasku yang sekarang. Oh, kan kita napas nih. Nah kita yakin banget habis napas itu kita masih hidup. Di fatil fa'i rihun yadhulu wa yahrud min famin wa anfin, udara yang keluar dari mulut dan hidung, al hayy zira'atin sanin. Nih tarikan napas kedua gue juga masih hidup, begitu. Kita yakinin banget. Au sa'atan saniatin, atau sekarang jam 9, entar gue jam 10 gue masih hidup. Oh. Kita yakin banget, pede banget. Ayo min sanin, atau ngomong besok gue masih hidup. Hati-hati nih. Bil hukmi wal qat'i, dengan memastikan. Udah nggak pakai kait-kait lagi, udah nggak pakai ya tergantung Allah, nggak ada. Pokoknya emang besok udah pasti hidup gua. Tanpa adanya kuasa Allah. Hati-hati tuh kita begitu terlalu pede. Fa anta amilun aidu amarin tawilin, maka engkau sedang tulul amal. Jadi jangan pede. Besok dah, tenang baik. Pasti nih, pasti. Lagi dah kalau tukang bisnis mah. Tenang, besok lu survei. Beres survei juga udah langsung pasti dieksekusi. Jangan segala begitu. Kalau orang ngaji mah kudu ngomongnya apa juga di masa yang akan datang, insya Allah. Tuh. Kita ngomong besok udah pasti hidup, besok gue masih ada, emang gue kemana sih? Tuh. Tanpa ada dapat insya Allah, hati-hati gitu. Pa'an ta'amilun. Bukan ngomongnya doang insya Allah, tapi hatinya juga masih ngertek insya. Ya mulut insya Allah hati kagak mah percuma. Percuma kayak sumpah serapah orang sekarang. Tuh insya Allah orang sekarang begitu tuh, mulutnya insya Allah, hatinya mah kemana tahu. Malah kadang-kadang diniatin, malah kadang-kadang juga dijadiin alat insya Allah sebagai alat pembohong. Insya Allah dah. Padahal udah rencana, mualnya gue mau ke sono. Padahal berat itu insya Allah. Insya Allah itu berat. Kemudian fa'in qayadahu, kenapa? Fa'anta amilun wa dzalika ay sudurul amali bil hukmi wal qat'i min kamasyatun, kata ulama tasawuf mah begitu doang juga udah maksiat. Tibang pede begitu doang udah masih ya. Petai kita. Huwa al hukmu wal qat'u annaka hayun ba'dalah dotin minaz zamani hukmun ala ghaib, karena sesungguhnya hidupnya kita di masa yang akan datang itu perkara gaib. Itu perkara gaib. Nah kalau udah nyangkut perkara gaib begitu, berarti kan menyangkutnya kekuasaan Allah. Hukmun ala ghaib ayma gobaan kafain qayatau bil masyiati, urusan gaib mah mutlak urusan Allah doang yang tahu, jangan segala kita. Makanya hati-hati nih sama para peramal. Hati-hati.
hati-hati tukang prediksi. Halo. Nah, ini dong ngajinya udah mulai ke tengah nih. Kalau udah begini udah mulai ke tengah. Jadi jangan pede. Saya tahun sekian gue udah begini, tahun sekian gue udah begini. Tuh, tanpa ada di hati insya Allah. Jadi jangan terlalu berambisi, jangan terlalu terobsesi tentang masa depan, apalagi urusan dunia. Bil masyiati wal ilmi minallahi ta'ala fakultu uis fakulta uisu insya Allah au in alimallah au uisu faqad kharajta an hukmil amal wa usibta bitarkil amal. Tuh, tapi kalau kita ngomongnya insya Allah dah besok tuh ngomong insya Allah tuh hati tekadin iya sesuai dengan kehendak Allah. Jangan mulut insya Allah hati mah kemana baik. Janji sama orang nih besok datang ya ke rumah saya insya Allah hati itu bener-bener iya kalau Allah menghendaki gue pasti datang ke rumah lo kalau ada izin Allah. Bukan mulut insya Allah gue datang hati mah wah besok mendingan gue kemana. Hati-hati itu double udah ngebohong juga bari maksiat juga maksiat. Kemudian wa kadzalika in aradta yatakalil waqti sanikot anfa anta amilun wa in qayata iradataka bisati sholahi qaratan hukmil amal wa usita bi qasril amal min haitsu taraktal hukma fihi fa alaika bi tarkil hukmi fi dzikril baqa wa iradatihi wa muradu bi dzikri dzikrul qalbi. Tuh. Yang dimaksud ingatnya di sini ingatnya hati, bukan ingatnya lidah. Bukan ingatnya lidah. Kalau tiba ngomong insya Allah doang hatinya kemana-mana itu percuma. Makanya kalau dalam kajian yang lain minimal nih kalau kita punya wiridan kudu tahu artinya, mulut ngucap, hati nerjemah. Itu jadi berbobot wiridan. Wiridannya jadi berbobot. Ini dikasih wiridan udah tilep. Apalin, dapal, diamalin, kagak manjur, ngomel, protes sama gurunya lah. Bukan wiridannya yang kagak manjur ini. Bukan wiridannya yang kagak manjur. Tapi emang kalau yang anjur dari jauh kayak camat Cianjur, kalau udah deket kayak kucing ke banjur begitu. Cari tahu dulu. Kalau kita lagi astagfirullahaladzim berarti artinya astagfiru aku mohon ampunan Allahaladzim kepada Allah yang Maha Agung. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah wahdahu la syarikalah yang Maha Tunggal la syarikalah tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku kerajaan hanya miliknya. Walahul hamdu segala puji miliknya. Walahul hamdu yuhyi yang maha menghidupkan, wa yumiitu yang mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir dan dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi mantap. Mulut la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. Imam Wiridan lama amat. Begitu artinya bagaimana mau mantul. Murid sekarang kan timbang jago protes doang, tapi kagak mau introspeksi diri. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli sholatan ya Allah, sholli rahmatillah. Sholatan dengan rahmat kamilatan yang sempurna. Wa salim selamatkanlah, sejahterakanlah. Salaman taman dengan kesejahteraan yang sempurna. Ala Sayyidina Muhammad kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Salatan ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad allazi tanhalu bihil uqad yang mana dengan sababiah Nabi Muhammad tanhalu bihil uqad segala macam urusan yang terikat terbuka. Bang rajin doang baca nariahan kagak mau tahu arti
Artinya akhirnya bawa baca, mulut memikirin terijan, pulang kehujanan gua. Jadi kemana tahu. Tanhalu bil qadwa tanpa riju bil kurobu tanpa riju terurai. Terbuka bihi dengan sebab ya Nabi Muhammad al kurobu segala macam kesulitan. Terus apa lagi? Tunalu bihir tanpa riju kurobu tak watuk do bihil hawa ijo. Hah? Kalau ibu ini lupa mulu. Waktu nalu bihir gua ibu kan? Waktu nalu dan bisa diperoleh bihi dengan sababiyah sholawat kepada Nabi Muhammad rogo ibu segala macam yang saya suka, segala macam yang saya pengen. Jadi begitu gurunya mah, ya kan? Tahu artinya pintakan ikhlasin kau Allah. Kita pengen apa? Vespa, punya tuh Vespa, begitu loh. Gitu. Aduh, makanya catat artinya, tercatat, baca, biar begitu hati tunalu birogo ibu, mulut tunalu birogo ibu, hati langsung tercapailah segala macam keinginan. Terus wa husnul khatimi dan bisa mati husnul khatimah. Semua ada artinya. Jadi wiridan-wiridan itu akan sangat bernilai lebih ketika diucapkan oleh lidah, hati kita memahami. Wiridan Nabi sholat itu kan mantep banget, luar biasa. Bangun dari sujud, duduk di antara dua sujud. Rabbi gfirli warhamni wajibuni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wahu. Rabbi gfirli, ya Allah ampunin saya. Warhamni, sayangilah aku. Warzukni, berikanlah aku rezeki. Wahdini, berilah aku petunjuk. Wahdini. Wa'afini, ampunilah aku, maafkanlah aku. Wa'fu ani, dan buatlah orang-orang yang aku punya kesalahan mereka memaafkan diriku. Enak kalau tahu artinya mah enak. Ngaji bertahun-tahun kagak pernah nanyain artinya. Kalau gurunya kagak mau ngasih, lah inisiatif dong. Punya murid kagak ada yang inovatif pisan, ayo pasif. Coba harus yang aktif. Ini tanya, itu tanya. Ngomong doang pengen belajar ini, bawa bukunya, kagak pernah bawa buku gua lu salahin. Kalian ngomel ya tetapi hati-hati. Jadi kudu bisa ngebedain tulul amal sama bukan tulul amal. Nah, tulul amal ialah ketika kita memiliki target di masa yang akan datang tanpa membawa-bawa kudrat Allah. Bisa juga dikatakan tulul amal terlalu banyak keinginan-keinginan yang berbau duniawi. Diudak gitu, urusan dunia diudak. Dari mulai jam 9 pagi udah berangkat langsung mampir ke kandang sapi, diem ya situ ngejedok kan gitu kan. Ayo budak-budak yang beli sapi, johor, sholat sekedarnya, madang di warteg, balik lagi ke lapak, ayo panas-panasan. Nungguin pembeli. Ntar kalau duitnya banyak, wah buat ini, buat itu, yang kagak ada kaitan dengan urusan akhirat. Tuh tulul amal. Kalau begitu enggak? Ya kagak gua mah. Ya ada sih dikit-dikit banget. Tujuannya apa? Oh, pengen bisa umroh, pengen ibadah, pengen ngeberesin bangunan. Ntar kalau udah banyak duit, pengen bisa sedekah sama orang. Kalau begitu bukan tulul amal, tapi himmatul ulya, kesemangatan hidup jadi orang yang naik tinggi derajat. Beda. Ini mah gua begitu loh, kata tulul amal. Jem banget, bukan bantuin, ngorder malah ngatain. Jangkalan nyebutin gitu. Aduh. Bang si A banyak-banyak amat sih yang beli. Oh lah, dunia jalan nasehatin. Ngajar. Awas mari, kudu bisa ngebedain. Kemudian sumal muradu minhu at-tautin ala dzalika wa tasbitil qalbi alaihi fafham dzalika rasyidan insyaallah azza wa jalla. Tuh kudu bisa ngebedain. Kalau kita pengen selamat dari tulul amal,
Jangan lepas daripada kudrat irodat Allah. Segala macam planning ke depan tuh kudu dikasih, insya Allah. Nih planningnya ke depan nih, saya lagi ngikutin diklat ini. Insya Allah ke depannya begini. Tapi jangan di mulut doh. Kudu di hati juga dipesenin. Kemudian, sumal amalu dorbani amalul amal wa amalul khosoh. Yang dimaksud dengan amal, angan-angan ini kebagi dua. Ada amalul amal, angan-angan orang bodoh, wa amalul khosoh, ada angan-angan orang pintar. Istilah Imam Ghazali. Amalul amati anturidal hayata wa baqa'a li jam'id dunya wa tamatu biha wa di masyatun mahdho. Angan-angan planning orang bodoh itu ialah anturidal hayata, pengen umurnya panjang, wa baqa'a langgeng, ya kan? Tujuannya ngapain? Li jam'i dunya, buat ngumpulin dunia, watamatu ibiha, supaya bisa menikmati kenikmatan dunia. Lain lah biar umur panjang, emang apa? Belum beli mobil ini. Rumahnya mati penasaran tuh kalau punya mobil goblok. Emang? Biarin doain biar umur panjang, emang apa? Belum punya kontrakan. Paling dia kalau udah punya kontrakan 30 pintu mah aman hidup. Tolong. Jadi enak. Jadi yang dipikirin namanya cuma kesenangan dunia. Itu namanya amatul amah. Amalul amah. Planning orang bodoh. Planning orang bodoh. Berarti kalau kita bicara jujur-jujuran, kebanyakan orang bodoh apa orang pintar? Ayo dah. Ya Allah, kalau di luar pengajian, di luar orang yang dari ilmu agama, orang yang timbang cukup dengan ilmu dunia, itu lagi dicetak jadi orang yang bodoh. Orang kalau kagak ngaji bisa kan begitu ujung-ujungnya. Sekolah ujung-ujungnya apa nyarinya? Biar dapat ijazah. Ya. Ijazah SMP nggak cukup, SMA nggak cukup, S1 masih nggak cukup juga, S2 nggak cukup juga, S3 doktor. Kenapa? Kalau dapat gelar doktor kagak ngapa-ngapain gue dapat gaji. Tujuannya gaji. Tujuannya dapat honor. Apalagi kalau bisa menemukan sesuatu penemuan mah dapat gelar prof. Nah, gitu. Profesor, prokol, apa propais sudah terserah. Tujuannya apa? Dun. Kagak dibarengin, ini mah lagi ngomongin orang yang sekolah kagak ngaji. Pasti hawanya tuh terus dunia. Sedangkan itu amalul amah, planning orang-orang bodoh, wahadihi maksiatun mahdoh, itu permaksiatan yang murni kalau kata orang ahli tasawuf. Segitu udah maksiat. Kagak kudu dia ngapain, kagak kudu dia minum arak, kagak kudu dia zina, kagak kudu dia judi, dia begitu dah udah maksiat. Tujuan hidupnya pengen dunia doang, itu udah maksiat. Ya hati-hati dah, maka kita ngaji kitab ini biar ada rem, dikit-dikit biar ada rem. Nyebur juga, ya remnya belum berarti kan gitu. Wa amalu, kemudian wadiduha kisorul amal, lawannya kisorul amal yang tadi. Qala Allah Ta'ala fadarhum yakuluna wa yatamatau wa yulhihimul amalu fasawfa Bagaimana firman Allah ketika memperingati orang-orang kafir, fadarhum, tinggalkan mereka Muhammad, yakulu, yang tukang makan doang, wa yatamatau, tukang enak-enakan doang, wa yulhihimul amal, mereka tertipu oleh planning mereka, rencana mereka, fasawfa ya'lamun, nanti mereka akan menyadarinya. Begitu udah nyampe akhirat mah ternyata ini duit yang diberangkas kagak ada gunanya. Detail gue yang bererot, profesor, dokter, SIP, apa tuh SIP tuh?
master segala macam, kurang lagi, tambahin lagi apa? Ngerot. Ternyata kalau kagak dipakai buat kemaslahatan agama mah kagak ada manfaat. Masa upaya alami. Ntar mah nyadar sendiri. Ntar mah dia nyadar sendiri, cuman sadarnya sudah terlambat. Makanya bukan kagak boleh nyari duit, kudu. Ini salah banget ngomong begini, besok udah pada malas dah usaha. Kataku turun amal, kayak dingin. Usaha kudu semangat, yang dagang-dagangnya kudu semangat, yang kerjanya kudu semangat. Target biar jadi orang kaya nggak apa-apa, tapi gantungin tuh kekayaannya biar berguna buat agama. Ya Islam ngajarin bukan ngajarin miskin, kagak lah. Sahabat Nabi yang 4 kagak ada yang miskin, sembarangan baik. Jangan mentang-mentang mendengar cerita itu Sayyidina Umar meninggal itu bajunya tambelannya 70, miskin. Kagak miskin dia, cuman kagak pakai kekayaannya. Kaya semuanya, cuman kekayaannya habis dipakai buat agama. Tuh. Khadijah apa miskin? Bukan yang miskin. Khadijah itu orang kaya. Utsman, apalagi Utsman itu kalau dikalkulasikan ketika meninggal dunia, Utsman meninggalkan dipakai rupiah nih, itu kurang lebih pernah baca di satu ensiklopedia 270 triliun bandanya tuh. Jadi Utsman, tapi nggak glamor. Hidupannya begitu bukan karena miskin, tapi juhud, kagak doyan dunia. Kita mah kayak belum, udah laguan sokai. Jauh. aduh ya ampun dah. Makanya ulama sebenar-benar ulamanya mau udah ampun, jarang kalau sebenar-benarnya ulama. Lagi masing-masing punya korekot, jadi kitanya keder. Kita pikir, oh ini ulama ini mah ginding nih, gini berarti dia bang nggak terlalu tasawuf, dia padahal bertasawuf banget. Bertasawuf banget. Ya nggak usah jauh-jauh, Kang Jen, guru nih di Cibinong, ahli manakib, ahli toreko. Nah itu udah ngomong gimana? Nah, kalau orang tasawuf nih jangan gembel-gembel, aku udah bagus apanya kita. Tuh ada yang dia begini. Jadi urusan harta mah urusan juhud mah nggak bisa ditakar dia bandanya siapa, bukan. Mau sebanyak apapun harta yang dia punya, ada gak yang nempel di hati? Kalau kagak ada, juhud dia. Ini bandanya kagak ada, tapi banda orang di hati dia baik, itu kurang ajar. Ya kan dulu ada orang protes. Melihat di satu kampung ada kiai. Jadi ngapa kiai ini tahu-tahu rezekinya lagi melimpah, tiap bulan beli mobil, bulan besok beli lagi mobil baru, bulan besok beli lagi mobil baru. Itu tetangganya benteng, kiai kalau ngomong juhud, kagak boleh cinta dunia. Kayak itu kiai mobilnya udah 17, tuh, yang bener, iya, mobil saya udah 17, iya. Oh, kok saya baru tahu ya mobil saya 17. Kiainya mah kagak ngeh mobilnya udah 17, tapi itu ngapa tetangganya yang repot ngitungin? Yang ngitungin tetangganya, kiainya mah udah kagak ngeh, punya segitu udah kagak inget, tapi tetangganya yang timbang punya motor butut ngingetin bandah ya. Berarti yang gila dunia siapa itu? Tetangga. Urusan juhud begitu, jadi jangan kita kalau kiai juhud mah kudunya yang kelihatan miskin. Enggak bisa juga. Kadang-kadang yang miskin itu lebih gila dunia daripada yang kaya. Jadi tergantung tarekat masing-masing. Kayak tuan saya emang sih, lah sendalnya kok emas. Tuan saya Abdul Qadir, Abi Hasan Asajiri, itu orang-orang kaya. Cuman kekayaannya enggak nempel di hati. Begitu. Emang berani kita ngatain Nabi Sulaiman orang gila dunia? Berani nggak?
Tidak tanggung ngomongin Tuhan, saya mah tanggung. Kalau sekarang orang terkaya di dunia siapa yang punya Facebook? Ya belum seberapa. Nabi Sulaiman mah 2/3 dunia itu kawasan dia. Bahasanya 2/3. Sampai istilahnya kekayaannya kagak bisa dihitung. Terus apa istilahnya dia bisa kita berani kita bilang, oh Nabi Sulaiman mau gila dunia. Yang nggak bakal jadi nabi kalau masih gila dun. Jangankan jadi nabi, jadi wali gua kagak bakal. Ini kalian tambahin wawasan. Kadang-kadang orang-orang yang udah di makom torikoh itu, udah makom-makom wali itu memang sulit dicerna secara langsung. Contoh, ya Abdul Qadir nih, dia ngomong wal manakib lil malaikati syekh, lil jin syekh, walil insan syekhun, wa ana syekhul kul. Malaikat punya guru, jin punya guru, manusia punya guru, aku guru semuanya. Itu sombong nggak? Ayo. Seluruh para wali ada di telapak kakiku, pundak para wali semua ada di telapak kakiku. Sombong nggak gitu? Hah? Tapi kalau dia sombong, dia nggak bakal jadi wali. Itu bukan bahasa kesombongan. Kalau sombong, masih ada sombong ya belum mau jadi wali, jadi kiai gue bakalan bangkrut. Kan kemarin kita udah ngaji. Kalau bab takabur itu bisa menghinakan diri sendiri. Orang yang takabur itu orang yang pintar begi bisa jadi goblok sedadak. Kalau takabur. Nah si Abdul Qadir ngomong begitu makin tinggi derajatnya. Oh itu mah bukan kesombongan, namanya zauk. Jadi ngomongnya antara sadar dan tidak sadar. Kenapa nggak sadar? Karena dia mah ya sama Allah baik. Oh, lagi sama Allah bah. Allah ya, tapi jangan lu langsung manfaatin nih kalau ngomong terletak-terletuk kagak bener, lagi lupa, lagi inget Allah, pala lu menjadi. beda mak om. Itu omongan-omongan begitu. Ada lagi yang ngomong, ujung daripada pangkat Abdul Qadir itu awal dari pangkat saya. Ada yang begitu. Tapi jangan coba-coba kita yang ngomong makan gitu. Artinya ada makom syariat, ada makom toriko, ada makom hakikat. Nah, kita kudu sadar diri masing-masing. Jangan kita memakomnya juga masih makom syariat, udah pengen totorekatan. Gak beda rezeki. Rezeki itu kan ada dua makom. Ada orang yang di makom kasab, ada yang di makom tajrid. Mana makom tajrid? Yang diam di rumah, rezekinya nyamperin. Itu tajrid tuh. Itu tajrid namanya. Mana yang kasab? Ya kudu ada usaha. Kalau kita emang masih di makom kasab, jangan sosokan di makom tajrid. Tapi kalau kita emang udah di makom tajrid, jangan berbalik ke makom kasab. Begitu, pakai aturan mah. Tinggal ragap deh diri sendiri. Yang nggak beda Imam Malik sama Imam Syafi'i, kata Imam Malik, rezeki mah kagak kudu dikasab. Rezeki mah ntar gue datang sendiri. Kata Imam Syafi'i, yang kagak bisa begitu, rezeki mah kudu dicari. Kagak, kudu datang sendiri rezeki mah. Wa ma mendapati ila Allah il adi ila Allah rizquha. Pokoknya jangankan buah, untuk gue yang di dalam tanah, kata gue cacing yang di dalam tanah, udah ada rezekinya yang ditanggung sama Allah. Kata Imam Syafi'i itu mah cacing, itu mah engkau, kan saya mah manusia. Manusia mah tetap kudu cari rezekinya. Luar dari pondok, lagi jalan-jalan di kebun korma, ada orang lagi panen korma. Ngomong ke yang punya, saya ngikut manen dah. Ntar saya nerima upahnya. Berapa pohon saya taik ini saya petik, nanti saya minta upahnya. Beres panen, dibawa itu korma. Waduh, lumayan banyak nih hasilnya. Duit dapat, korma dapat. Pulang ke rumah guru. Tuh murid dulu begitu tuh. Murid zaman dulu. Baru dapat rezeki gede langsung inget sama guru. Murid zaman dulu itu. Kagak pulang ke rumah, orang tuanya bukan di belakangin orang tuanya. Kalau murid zaman dulu
Aduh, sama murid zaman sekarang. Lo bapes lari ke gurunya kan gitu. Datang rumah gurunya ke Imam Malik. Nih kan, saya mau ngebuktiin omongan saya. Rezeki mah kudu dicari. Tuh, kalau saya udah nyari mah kan dapat tuh. Nah, silakan guru kita cicipin bareng-bareng, ketawa kayak gurunya. Kata gurunya, lu jangan ngerasa lebih pinter dari gua, kan begitu. Kagak ada istilah pundak ngelebihin kepala. Iya, lu bener kudu nyari, tapi gua juga bener kagak kudu nyari, ini gua dapet. Gua kayak kudu susah-susah kayak lu. Ini gua udah dibawain. Nah ini tadinya salah, dongengnya jangan diterusin. Akhirnya muncul jadi pada kagak mau balik ke kita. Akhirnya udah rezeki leos. Oh, jadi ada makomnya masing-masing. Kemudian kalau Allah Ta'ala wa mal khosatu pa'in turidal bako alitmami amalin khairin fihi khotorun wa huwa malayat tastaikinu sholaha lahu fihi kaina rubama yakunu khairun mu'inun la yakunu lil abdi fihi au fi itmamihi sholahun biayakuna bisababihi. Kalau yang kelas ulama mah tulul amalnya beda. Dia mah udah memastikan mau beramal soleh yang udah yakin pasti amalnya ini bersih. Padahal kan belum tentu. Bisa jadi di tengah perjalanan amalannya rusak. Tuh segitu kok. Udah disebutnya tulul amal. Cuman kelasnya kelas ulama. Qala Allah Ta'ala li Nabi alaihi salatu wasalam wala taqulanna li syai'in illa iyyasha inni fa'ilun dzalika godan illa ayyasha Allah. Oh, dari mana dasarnya kita nggak boleh tulul amal, nggak boleh memastikan masa yang akan datang tanpa membawa-bawa kuasa Allah dari ayat Allah yang difirmankan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah, wala taqulanna, janganlah engkau berani berkata-kata ini fa'ilun dzalika godan, aku akan mengerjakan hal itu sekali. Illa ayasa Allah, kecuali dibarengi dengan kalimat insya. Tuh begitu. Ayat ini turun lagi bagaimana? Oh dulu katanya Nabi Muhammad ditanya tentang apa, bi antakul insyaallah takul bi ajri syai'i bi ghairi istitna wa dzalika an ahla Makkah salu. Dulu ahli Mekah bertanya kepada Nabi anir ruh, tentang permasalahan ruh. Terus Nabi menjawabnya gimana? Wa an ashabil kahfi, ada juga yang nanyain tentang cerita ashabul kahfi. Wa an Dzulqarnain, ada juga yang menanyakan tentang kisah Dzulqarnain, Iskandar Dzulqarnain. Faqala, Nabi ngomong birukum godan, besok saya ceritain, besok saya jelasin. Walam yakul insyaallah, Nabi enggak ngomong insyaallah. Akhirnya kalau bisa wahyu ayaman, wahyunya enggak turun-turun. Wahyunya enggak turun-turun. Nabi bingung, ini mana yang nanya udah minta jawaban. Ya kan? Tuh Nabi aja kagak boleh. Sok pede. Turun ayat ini, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika godan illa ayasha Allah. Makanya Muhammad jadikan ini pelajaran. Bingung kalau manusia kagak mau dibilangin. Nabi Muhammad aja kok ngerti dibilangin gitu. Nabi Muhammad. Kalau ibarat salah kagak ini? Ya kagak salah Nabi Muhammad, emang biasanya langsung turun bae wahyu gitu kan. Nabi Muhammad kan berani ngomong begitu, emang tiap hari turun. Besok benar, tinggal ditanya besok kan gitu. Ngapa besok ditungguin kagak turun-turun Jibrilnya? Akhirnya kita ditegur sama Allah. Makanya jangan terlalu pede mengatakan hal-hal yang akan datang tanpa membawa insya Allah. Kemudian wa'lam anna hisna kisoril amal zikrul maut, obatnya kudu sering-sering ingat kematian. Jadi jangan terlalu terbawa oleh harapan-harapan di masa yang akan datang, lupa sama mati, lalunya tulul jangan mati mau begitu sifatnya mati.
mati mah baltatan. Ya man bidunyahu zagol kodgorohu tulul amal aulam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajab. Ya man bidunyahu zagol, hai orang-orang yang terlalu sibuk dengan urusan dunia, kodgorohum tulul amal, mereka itu semua sedang tertipu oleh kebanyakan keinginan di masa yang akan datang, kebanyakan planning, kebanyakan rencana A, rencana B. Kadang-kadang kalau planning A tidak berjalan, planning B, bodoh. Ini kita nikungnya kemana nih, tuh manuvernya kemana? Belum ngelangkah, udah dipikirin deh beneran. Biasanya tim ses penyakitnya begitu. Ini kalau sini nggak kena, kita lari kemana nih, tuh? Buangannya kemana nih suara nih? Padahal mah emang yakin dia besok bisa nganterin itu apa namanya akomodasi. Aulamnya zafi goplatin, kenapa nggak ada berhentinya, lupa. Hatta dana minhul ajal, padahal yang namanya ajal semakin lama semakin dekat. Agak ada ajal makin jauh nggak ada, makin lama makin dekat. Ya berarti yang umurnya rada tuaan, dia kagak juga. Kagak juga kudu tua dulu. Sebab patokan umur manusia beda Hatta dana minhul ajal, kematian itu semakin dekat, ajal itu semakin dekat. Makanya blow on, tawan umur mau habis, kaki dirayain gitu. Waduh, ulang tahun yang keberapa ini? Waduh, jangankan ulang tahun pribadi, ulang tahun perkawinan gua ada. Ulang tahun perkawinan perak 25 tahun, ulang tahun perkawinan emas 50 tahun. Kalau ulang tahun perkawinan emas ya kan, berarti kan ada karatnya tuh, dikit lagi pada karatan itu. Emang kalau perkawinan 50 tahun berarti usia dia udah seenggaknya 70. Ayo, berarti masih panjang itu. Nah kan udah dikit lagi habis. Kalau nguji kadar aglabiah, biasanya emang yang mati mah yang tua duluan ya, tapi kan ada tilah sunatilah nggak bisa diatur dengan aglabiah. Kemauan Allah itu tidak bisa diatur dengan kebiasaan. Hatta dana minhul ajal, padahal ajal tiap hari mendekatin. Al mautu yati baghtatan, kematian itu datang secara tiba-tiba kematian. Kagak bisa disangka, kagak bisa diduga. Gak bisa. Oh itu ciri-cirinya kalau sakit, kagak juga. Kadang-kadang sakit udah parah banget kok, sembuh lagi. Yang kagak sakit mati dulu. Lagi itu umur mah. Mati begitu. Jangan banget amat, tang baru kerja, banget pulang sore, sampai sama guru gua kagak mau nanya, sama jadah, terus gua agak tabrak di motor itu. Orang lagi semangat kerja, hati-hati. Mati mah datangnya tiba-tiba. Mau tuh ya timbang tatan wal qabru sundukul amal. Tuh kuburan tuh. Isi kuburan itu berangkas. Kuburan itu peti, isiin dari sekarang. Sebab itu kuburan cuman tempat transit. Lama banget ya kagak di sana mah. Buat orang-orang yang soleh mah kagak lama. Kalau orang yang toleh batu lama bisa. Tuh, ingat. Wal qabru sundukul amal. Tuh. Isbir ala ahwaliha, kalian harus bersabar ala ahwaliha, tentang bagaimana keadaan hidup dan mati. Ini disabarin tuh, hidup kudu disabarin, mati juga kudu disabarin. Supaya apa? Begitu mati dalam keadaan istiqomah. Makanya niatin ngaji mah gua kagak bakal berhenti.
Ngaji mah jangan berhenti. Mau di mana ki ngaji mah jangan berhenti. Ini umpamanya dapat jodoh orang jauh, di sono ngaji. Jangan gua udah lulus ini ngaji. Ngaji sih lulus belum. Ngaji udah lulus, kagak ada lulusnya ngaji mah. Jangan mentang-mentang lulusan Blontor, lulusan Tebu Ireng, kalau dia menganggap ngajinya udah berhenti, blow on. Jangan kan digontor loh, jangan Tebu Ireng, digontor lagi kan. Karena prinsipnya orang berilmu tidak boleh merasa pintar. Sekali dia merasa pintar, langsung dia itu bodoh. Keterangannya kemarin, takabut. Itu berarti ada sombong di hatinya. Nah ini supaya istiqomah, ngajinya jangan berhenti-berhenti. Sebab kalau kita ngaji nggak berhenti-berhenti, mak itu sebagian daripada modal keistiqomahan. Supaya matinya kalau orang istiqomah pasti husnul khotimah. Orang yang kalau matinya lagi dalam keadaan istiqomah enak. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Jadi jangan takut-takut amat. Yang penting istiqomah. Ini bukan kadang-kadang kalau ngaji selambat. Kiai kalau nyeritain sakaratul maut itu kayak duri ditusuk di pantat, ditarik dari kepala. Itu kan sakitnya bukan main. Kalau gua malah dari dulu gua ada kiai ngomong gitu, itu mah bukan gua kan gitu. Kita mah insya Allah istiqomah. Lah orang-orang istiqomah mah enak matinya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Allah akan turun kepada mereka para malaikat Allah. Rabbuna Allah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla tabsiru. Bahkan mereka akan memberikan kabar bahagia. Wala tahzanu alla takhafu wala tahzanu. Itu malaikat di sekeliling orang yang istiqomah nih, yang mau mati nih, pada ngomong, jangan takut. Alla takhafu wala tahzanu, jangan bingung, jangan takut, jangan bingung. Wa absiru, no, lihat no. Bil jannatil lati hiya kuntum tu'adun. No, surga no, yang udah dijanjiin buat lo. Enak mati begitu. Enak, pengen. Buru-buru sono aku mau. Itu janji Allah. Itu janji Allah. Modalnya satu, biar malaikat pada kagak galak, ya istiqomah. Malaikat yang datang banyak sebelum malaikat Ibrahim udah datang duluan tuh malaikat rahmat Allah tuh. Dia bilangin, tenang Getrai, tenang, jangan takut, jangan galau bingung. Lu mah galau bingung mikirin anak lu, ntar lu pikirin be awak lu dewek kan gitu. Anak lu mah ada cerita masing-masing. Ya iya. Geli kadang-kadang orang, jangan lu mati, saya mah anak saya masih kecil ya Allah. Lah mikirin anak, mikirin badan lu. Mikirin anak, mikirin bin. Kalau mati mah pikirin awak sendiri. Ini kejam amat lah emang. Lah anak mau punya cerita masing-masing. Bini gua kalau masih cakep nanti ada yang nyamperin. Mau bisa kita ngegeremin, mau bisa kan gitu. Pikirin awak sendiri, biar istiqomah. Nanti matinya husnul khotimah. Kalau udah husnul khotimah aman. Nah, begitu masuk istilahnya alam kubur, malaikat datang kita tahu datangnya kayak apa. Kagak serem. Begitu talkin dan ini denger. Bahkan kadang-kadang nyautin, ya Malik sebentar lagi akan datang kedua malaikat kepada udah tahu bisa begitu Malik. Kalau istiqomah jadi santai Malik, jangan takut amat. Mati itu bukan untuk ditakut, tapi untuk dipersiapkan. Ya gimana jangan berani-berani amat, biarin gue mah kagak sembahyang apa gue mati mah tenang baik. Ya PA itu mah. Itu mah bunuh diri. Enggak takut kalau kita istiqomah. Al-Fatihah.
sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa karim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati wa kulli ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa rahmataka awsa'u min dhanbina. Allahumma illam akun ahlan an nablugha rahmataka fa rahmatuka alim an tablughana bi anna wasi'at ila sayyidina al-rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min khasirin. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu. Sholli ala Muhammadin. Itu rekam terus. Udah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihi hadzal kitab rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Amal amalu ayatuluhu faqala aktsaru ulama inna rahimahumullah innahu iradatul hayati lil waqtil mutarahi ayal mutasai wal muntadhari bil hukmi. Amal amalu adapun yang dinamakan dengan tulul amal, kemarin kibir, takabur.
mengakibatkan 4 penyakit, diantaranya terhalang dari kebenaran, diantaranya menyebabkan hati yang mati, diantaranya bisa mengirimkan siksa dari Allah, diberikan kehinaan di alam dunia dan sebagainya. Penyakit hati selanjutnya tulul amal, tulul, tawil, panjang, amal, ngangen-ngangen, bayangan. Jadi terlalu banyak bayang, terlalu banyak angan-angan di masa yang akan datang. Faqala aksaru ulama'ina rahimahumullah, maka telah berkata aksaru ulama'ina, ulama kita yang terbanyak di antara alim ulama, banyak yang ngomong innahu iradatul hayati lil waqtil mutarohi, yang dinamakan dengan tulul amal adalah iradatul hayat, pengen hidup, lil waqtil mutarohi, dengan waktu yang sangat panjang, al mutasai, yang luas, al muntadhori, yang ditangguhkan. Pokoknya pengen panjang umur, pengen umurnya panjang. Bil hukmi, dengan memastikan. Jadi belum apa-apa udah yakin duluan umurnya panjang. Kalau ngarepin umur panjang ya bagus, tapi kalau belum apa-apa udah mastiin umurnya nah ini yang bakal jadi masalah. Wa qisarul amali wa tarkul hukmi bihi. Sebaliknya, lawan daripada tulul amal adalah qisarul amal. Kalau qisarul amal sebaliknya, tarkul hukmi bihi ayatil amal bi antuqayyidahu bil istisna bi masyiatillah. Lawan dari tulul amal ya sama, pengen umurnya panjang, tapi tidak bil hukmi, tidak memastikan, melainkan dikait dengan kalimat insya Allah kalau ada umur panjang tuh. Tapi kalau yang ntar dah kalau umur gua udah segitu, nah itu tulul amal itu. Ntar dah kalau umur udah 60 baru dah tobat, itu tulul amal. Tapi kalau kita ngomongnya nanti insya Allah ketika umur saya sampai di usia sekian, ya kita berharap umur kita panjang. Ya kan kagak boleh kita ngarep-ngarep mati mah. Emang si wali kan gitu. Kita mah kelasnya kelas orang bersyariat, tetap ngarepin umur panjang, tapi jangan dipastiin, jangan pede. Jangan seolah-olah ya kita udah yakin pisan umur kita nggak boleh. Tapi boleh kita berharap umur panjang bil istisna di masyiatillah, dengan kalimat jika Allah menghendak, atas kehendak Allah. Karena panjang pendeknya umur tetap itu urusan Allah. Wa ilmihi ta'ala fi dzikri bi antakula insyaallah. Di dalam zikir kita, ingatan kita kudu ingat umur panjang juga kalau Allah menghendak. Insya Allah, jika Allah menghendaki, autakula in alimallah an uisa wa nahwa dzalik, tuh sepengetahuan Allah dan sebagainya. Nah itu namanya qisarul amal, boleh. Kalau tulul amal nggak boleh. Terlalu pede tulul amal itu sampai melupakan Allah. Au tuqayyidahu bisarti solahi fil iradah faidan ay fahina id arabta ma qala wa ulahil a'lam fil amali i'lam annaka indaka ayataka bi ani aisu bada nafsin bi fathil fa'i rihun yadkhulu wa yakhruju min famin wa anfin al hayy zira'atin halat tanafus wal jam'u anfasun kama fi muhitil muhit. Nah, berarti in dzakarta hayataka, jika engkau mengingat kehidupanmu di ani, engkau mengucapkan, engkau menyebutkan ani ai subada nafsin, aku akan hidup setelahnya napasku yang sekarang. Oh, kan kita napas nih.
Nah kita yakin banget habis napas itu kita masih hidup. Dipatil fa'i rihun yadhulu wa yahrud min famin wa anfin. Udara yang keluar dari mulut dan hidung. Al-hayy di ro'yatin. Sanin. Nih tarikan napas kedua gue juga masih hidup. Begitu. Kita yakinin banget. Au sa'atan saniyatin. Atau sekarang jam 9. Ntar gue jam 10 gue masih hidup. Oh. Kita yakin banget, pede banget. Ayo min sanin. Atau ngomong besok gue masih hidup. Hati-hati nih. Bil hukmi wal qat'i, dengan memastikan. Udah nggak pakai kait-kait lagi, udah nggak pakai ya tergantung Allah, nggak ada. Pokoknya emang besok udah pasti hidup gua. Tanpa adanya kuasa Allah. Hati-hati tuh kita begitu terlalu pede. Fa anta amilun aizu amarin tawilin, maka engkau sedang tulul amal. Jadi jangan pede. Besok dah, tenang baik. Pasti nih, pasti. Lagi dah kalau tukang bisnis mah. Tenang, besok lu survei. Beres survei juga udah langsung pasti dieksekusi. Eksekusi. Jangan segala begitu. Kalau orang ngaji mah kudu ngomongnya apa juga di masa yang akan datang, insya Allah. Tuh. Kita ngomong besok udah pasti hidup, besok gue masih ada, emang gue kemana sih? Tuh. Tanpa ada dapat insya Allah, hati-hati gitu. Pa'an ta'amilun. Bukan ngomongnya doang insya Allah, tapi hatinya juga masih ngertek insya. Ya mulut insya Allah hati kagak mah percuma. Percuma kayak sumpah serapah orang sekarang. Tuh insya Allah orang sekarang begitu tuh, mulutnya insya Allah, hatinya mah kemana tahu. Malah kadang-kadang diniatin, malah kadang-kadang juga dijadiin alat insya Allah sebagai alat pembohong. Insya Allah dah. Padahal udah rencana, mualnya gue mau kesana. Padahal berat itu insya Allah. Insya Allah itu berat. Kemudian fa'in tahu kenapa? Fa'anta amilun wa dzalika ayasudurul amali bil hukmi wal qat'i min kamasyatun, kata ulama tasawuf mah begitu doang juga udah maksiat. Timbang pendek begitu doang udah masih ya. Petai kita. Huwa al hukmu wal qat'u annaka hayun ba'dalah dotin minaz zamani hukmun ala ghaib, karena sesungguhnya hidupnya kita di masa yang akan datang itu perkara gaib. Itu perkara Nah kalau udah nyangkut perkara gaib begitu, berarti kan menyangkutnya kekuasaan Allah. Hukmun ala ghaib ayma ghabaan kafain qayatau bil masyiati, urusan gaib mah mutlak urusan Allah doang yang tahu, jangan segala kita. Makanya hati-hati nih sama para peramal. Hati-hati tukang prediksi. Halo. Nah, ini udah ngajinya udah mulai ke tengah nih. Kalau udah begini udah mulai ke tengah. Jadi jangan pede. Pokoknya tahun sekian gue udah begini, tahun sekian gue udah begini. Tuh, tanpa ada di hati insya Allah. Jadi jangan terlalu berambisi, jangan terlalu terobsesi tentang masa depan, apalagi urusan dunia. Bil masyiati wal ilmi minallahi ta'ala fakultu uis fakulta uisu insya Allah au in alimallah au uisu faqad kharajta an hukmil amal wa wusifta bitarkil amal. Tuh, tapi kalau kita ngomongnya insya Allah dah besok tuh, ngomong insya Allah tuh hati tekadin iya sesuai dengan kehendak Allah. Jangan mulut insya Allah hati mah kemana baik. Janji sama orang nih besok datang ya ke rumah saya, insya Allah hati itu bener-bener iya, kalau Allah menghendaki gue pasti datang ke rumah lo kalau ada izin Allah. Bukan mulut insya Allah gue datang, hati mah besok mendingan gue kemana. Hati-hati itu double.
udah ngebohong juga, bari maksiat juga. Maksiat. Kemudian wa kadzalika in aradta yatakalil waqti sanikot anfa anta amilun wa in qayata iradataka bisati sholahi qaratan hukmil amal wa usibta bi qasril amal min haitsu taraktal hukma fihi fa alaika bi tarkil hukmi fi dzikril baqa wa iradatihi wa muradu bi dzikri dzikrul qalbi. Tuh. Yang dimaksud ingatnya di sini ingatnya hati, bukan ingatnya lidah. Bukan ingatnya lidah. Kalau tiba ngomong insya Allah doang hatinya kemana-mana itu percuma. Makanya kalau dalam kajian yang lain minimal nih kalau kita punya wiridan kudu tahu artinya, mulut ngucap, hati nerjemah. Itu jadi berbobot wiridan. Wiridannya jadi berbobot. Dikasih wiridan udah tilep. Apalin, hafal, diamalin, kagak manjur-manjur, ngomel, protes sama gurunya, lah. Bukan wiridannya yang kagak manjur ini. Bukan wiridannya yang kagak manjur. Tapi emang muka lu yang hancur, dari jauh kayak camat ya hancur, kalau udah deket kayak kucing ke banjur begitu. Cari tahu dulu. Kalau kita lagi astagfirullahaladzim berarti artinya astagfiru, aku mohon ampunan Allah al-azim kepada Allah yang maha agung. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah wahdahu la syarikalah, yang maha tunggal, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, kerajaan hanya miliknya. Walahul hamdu, segala puji miliknya. Walahul hamdu, yuhyi yang maha menghidupkan, wa yumiitu yang mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi mantep. Mulut la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. Imam Wiridan lama amat. Begitu artinya bagaimana mau mantul. Ayo. Murid sekarang kan timbang jago protes doang, tapi kagak mau introspeksi diri. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli sholatan, ya Allah sholli rahmatillah, sholatan dengan rahmat kamilatan yang sempurna, wasalim selamatkanlah, sejahterakanlah, salaman taman dengan kesejahteraan yang sempurna, ala Sayyidina Muhammad, kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Sholatan ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihil uqad, yang mana dengan sababiah Nabi Muhammad tanhalu bihil uqad, segala macam urusan yang terikat terbuka. Bang rajin doang baca nariahan, kagak mau tahu artinya, akhirnya baca, mulut memikirin terhujan, dalam kehujanan gua. Jadi kemana tahu? Tanhalu bil qadu wa tanfariju bil qurabu, tanpa riju terurai, terbuka bihi dengan sebabiah Nabi Muhammad al qurabu, segala macam kesulitan. Terus apa lagi? Tunalu bihir tantu bil qurabu tak wa tuqdo bihil hawa ijo. Kalau lagi begini lupa mulu. Waktu nalu bihir gua ibu kan? Waktu nalu, dan bisa diperoleh bihi dengan sababiah sholawat kepada Nabi Muhammad rogo ibu, segala macam yang saya suka, segala macam yang saya pengen. Jadi begitu gurunya mah, ya kan? Tahu artinya, pintakan, ikhlasin kau ke Allah. Kita pengen apa? Vespa, punya tuh Vespa, begitu loh. Gitu. Aduh, makanya catat artinya, tercatat, baca, biar begitu hati tunalu birogo ibu, mulut tunalu birogo ibu, hati langsung tercapailah segala macam keinginan. Terus wa husnul khatimi, dan bisa mati husnul khatimah. Semua ada artinya. Jadi wiridan-wiridan itu akan sangat bernilai lebih ketika diucapkan oleh lidah,
hati kita memahami. Diri dan Nabi sholat itu kan mantep banget, luar biasa. Bangun dari sujud, duduk di antara dua sujud. Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wahu. Rabbi gfirli, ya Allah ampunin saya. Warhamni